nah tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Kopi Arabica Gayo memiliki sejumlah tantangan untuk dapat bertahan pada pasaran global. Ekspor ikan Aceh diharapkan dapat dilakukan melalui pelabuhan Krunggeguh. Bersama saya Nur Hayati, inilah berita selengkapnya. Kendati telah dikenal di pasaran internasional, keberadaan kopi Arabica Gayo masih mengalami sejumlah kendala dan tantangan, termasuk dari segi kualitas. Menyangkut rasa tidak selalu konsisten. Berikut laporan Fitra Jayadi. Komoditas unggulan daerah kopi Arabica yang dihasilkan para petani di dataran tinggi Tanoh Gayo masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menembus dan mempertahankan posisinya di pasar global. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah Hadian Wijaya saat dialog Takengon Menyapa di studio Pro 1 RRI Takengon Selasa pagi. Menurut Hadian, salah satu tantangan utama adalah konsistensi kualitas kopi yang belum seragam. Padahal kopi Gayo dikenal sebagai jenis kopi spesialty premium dengan cita rasa khas yang telah diakui dunia. Akan tetapi sebutnya ketidakseragaman kualitas dan rasa dinilai masih menjadi kendala dalam memenuhi tuntutan standar pasar internasional. Kopi Gayo yang kita kirim ke pasar internasional itu inkonsistensi, ya, karena belum seragam. Kenapa belum seragam? Karena banyak sekali pemainnya. Jadi petaninya kita banyak, koperasinya banyak, sehingga tidak seragam ya kopinya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau ke pasar-pasar global tersebut kan mereka menginginkan specialty premium ini, mereka sebenarnya kepinginnya from farm to cup. Artinya hari ini mereka minum di ladang kopi sumber yang di ladang kopi yang A, nanti 3 tahun lagi dia minum di sumber A itu maharnya rasanya tetap sama. Jadi inilah yang kita katakan perlunya keseragaman dari kualitas cita rasa ya. Ditambahkan, kopi Gayo juga dinilai masih lemah dalam aspek branding di pasar global jika dibandingkan kopi dari negara lain seperti Kolombia, Ethiopia, dan Brazil yang telah lebih dulu dikenal luas di pasar internasional. Selain itu, tambah Hadian bahwa perubahan iklim menjadi tantangan serius yang tidak dapat dihindari, kondisi cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi produktivitas serta kualitas hasil panen kopi di wilayah Gayo. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan membangun pangkalan gas LPG di Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
Pemerintah Aceh Tengah akan memfasilitasi pembukaan pangkalan gas LPG di Kemukiman Jamat Kecamatan Lingeh. Rencana ini untuk memenuhi kebutuhan gas subsidi untuk warga di sana. Kabag Ekonomi Sekdakap Aceh Tengah Busra Aradi usai rapat bersama yang dipimpin Sekda Aceh Tengah Mursyid menyebut rencana pendirian pangkalan gas LPG di Kemukiman Jamat untuk memudahkan warga memperoleh kebutuhan dapur. Selama ini katanya warga di Kemukiman Jamat membeli gas LPG dari Takingon. Ada 5 desa di sana, rencana akan dibuat pangkalan karena selama ini masyarakat di sana membeli LPG bersubsidi dari Takingon. Diharapkan masyarakatnya bisa terbantu dengan keberadaan gas LPG. Imam Mukim Wih Dusun Jamat Ilyas Pasa melaporkan ada 533 kepala keluarga yang bermukim di Dusun Jamat. Harapannya kata dia dengan kehadiran pangkalan LPG dapat membantu warga Jamat dalam memperoleh gas subsidi. Muhammad Sanusi RRI Takingon melaporkan. Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah melakukan sosialisasi kanun pada satuan pendidikan dengan tujuan menanamkan disiplin dan keimanan pada diri siswa. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Dinas Syariat Islam Kabupaten Bener Meriah kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi kanun di lingkungan sekolah sebagai upaya meningkatkan syiar Islam sekaligus mendukung visi misi kepala daerah dalam mewujudkan Bener Meriah yang maju, sejahtera dan beriman. Kepala Dinas Syariat Islam Taslim bersama jajaran hadir langsung sebagai pembina apel upacara di SMP Negeri 1 Wih Pesam. Taslim menyampaikan pentingnya penerapan Kanun Syariat Islam nomor 6 tahun 2014, khususnya terkait pelanggaran seperti khalwat, khamar, dan maisir. Ia menekankan pemahaman terhadap aturan tersebut harus ditanamkan sejak dini kepada para pelajar. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mematuhi orang tua dan guru sebagai bagian dari pembentukan karakter. Siswa juga diajak untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Kegiatan sosialisasi itu diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan. Sebanyak 149 CPNS pemerintah Kabupaten Gayo Luas dan Simelu mengikuti pelatihan dasar atau latsar yang berlangsung di Balai Pendopo Bupati Gayo Luas. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Sebanyak 149 calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3 mengikuti pelatihan dasar atau latsar di Balai Pendopo Bupati Gayo Luas. Peserta latsar tersebut terdiri dari 124 orang golongan 3 dan 25 orang golongan 2. Para peserta yang berasal dari pemerintah Kabupaten Simelu dan pemerintah Kabupaten Gayo Luas tersebut akan mengikuti pelatihan dasar selama 51 hari yang akan dilaksanakan di Hotel Tawar Dingin, Hotel Grand Marmas, Hotel Arin Naufal, dan Hotel Nusa Indah. Dalam kesempatan tersebut, PLT Sekretaris Daerah Gayo Luas Irwansyah mengatakan, di era yang semakin dinamis dan kompetitif saat ini, ASN dituntut untuk responsif terhadap perubahan, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, serta memiliki kepekaan sosial terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan CPNS dalam latsar bukan hanya diukur dari ketulusan semata, tetapi dari kemampuan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN, serta mengimplementasikannya dalam tugas nyata di lapangan. Di tengah situasi seperti ini, adik-adikmu mendapat pekerjaan yang mulia, abdi negara dan abdi masyarakat. Ini rasanya perlu disyukuri, tentunya bukan untuk sekedar mengucapkan saja rasa bersyukur itu, akan tetapi perlu penghayatan, penghamalan, dan untuk dinikmati nantinya. Karena masih banyak saudara-saudara kita ingin seperti adik-adik saat ini, tetapi Allah tidak meridainya dengan berbagai cara mungkin dan dalam kesempatan yang berbeda ingin seperti adik-adik ini, tetapi belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu disyukuri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan kualitas aparatur menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah. Negara membutuhkan ASN yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik. Ia menekankan tantangan pemerintah ke depan akan semakin kompleks. Oleh karena itu, peserta latsar harus mampu menjadi bagian dari solusi, menjadi ASN yang proaktif, inovatif, dan berintegritas tinggi. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
Pemerintah daerah Bener Meriah memberikan dukungan anggaran kepada Badan Kontak Majelis Taklim untuk kegiatan keagamaan, sosial, dan ekonomi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Salah satu tujuan didirikan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT adalah menjadi wadah pendidikan kaum perempuan, khususnya pengetahuan tentang agama Islam. Wakil Bupati Bener Meriah Armia mengatakan, BKMT dapat dimanfaatkan sebagai benteng untuk mengajak para generasi muda mempelajari dan memahami ilmu keagamaan. Di sisi lain timpalnya, BKMT juga dapat menjadi sarana menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi kaum perempuan demi meningkatkan perekonomian keluarga. BKMT ini juga yang ketiga fungsinya adalah menumbuhkan entrepreneurship, semangat berusaha ibu-ibu mencari peluang-peluang apa kira-kira yang bisa mendatangkan pendapatan untuk ibu-ibu. Kekuatan ekonomi itu ada di ibu-ibu. Nah, ini pelan-pelan mudah-mudahan BKMT bisa terus memperbaiki dirinya sehingga fungsi-fungsi BKMT itu bisa berjalan. Lebih lanjut disampaikan, saat ini dukungan anggaran yang bersumber dari dana desa telah dipangkas, sehingga pemerintah daerah Bener Meriah berupaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan BKMT. Pihaknya berharap BKMT dapat terus menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat, serta memberikan manfaat dalam bidang keagamaan maupun sosial ekonomi. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo, produksi RRI Takengon. TPPKK Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi 10 program pokok PKK. Berikut laporan Muhammad Sanusi. Ketua Tim PKK Aceh Tenggara Hajah Nurjana Fakri menghadiri rakor TPPKK di Opnum Sekdaka setempat kemarin. Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menyingkronkan langkah kerja dalam menjalankan 10 program pokok PKK agar lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran. Ketua TPPKK menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang solid di seluruh tingkat organisasi. Nurjana Fakri berharap seluruh Pokja mampu mengoptimalkan pelaksanaan program demi terwujudnya keluarga yang sejahtera dan mandiri. Kabupaten Aceh Tenggara. Harapan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tenggara, semua pengurus Pokja 1 dan 2 baik tingkat kecamatan dan kute, semoga kedepannya semakin kompak. Staf ahli TPPKK Hajah Irawati Hilal berharap hasil pertemuan ini dapat diimplementasikan secara optimal sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pengurus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Ekspor ikan Aceh diharapkan dapat segera dilakukan melalui pelabuhan Krunggekuh, mengingat selama ini hasil tangkapan nelayan masih dilakukan melalui Medan, Sumatera Utara. Berikut laporan Cindy Novita. Aktivitas ekspor ikan hasil tangkapan nelayan di Aceh masih bergantung pada jalur distribusi melalui Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini dinilai kurang efisien dari segi waktu maupun biaya distribusi. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Samsul Bahri, mengatakan Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk melakukan ekspor langsung melalui pelabuhan Krunggekuh. Hari ini pemerintah Aceh akan mengerjakan itu. Jadi kalau memang lewat Krunggekuh bisa ke Malaysia, kenapa harus lewat Medan? Nanti ikan Aceh namanya ikan Medan, kan itu ya. Ia menjelaskan optimalisasi pelabuhan di Aceh akan memberikan dampak positif bagi nelayan maupun pelaku usaha perikanan, terutama dalam menekan biaya logistik serta mempercepat proses pengiriman ke negara tujuan. Menurutnya dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pelabuhan Krunggekuh dapat menjadi pintu utama ekspor hasil perikanan Aceh ke pasar internasional seperti Malaysia dan negara lainnya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah melakukan peletakan batu pertama pembangunan asrama polisi atau Aspol Lam Temen 2 dan Gedung Bayangkara daerah Aceh. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah melakukan groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan asrama polisi Aspol Lamtemen 2 dan Gedung Bayangkari daerah Aceh pada 13 April 2026. Kapolda menyebut bahwa pembangunan Aspol Lamtemen merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar anggota serta menjadi kewajiban Kapolda untuk memberi perhatian yang layak termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal. Adapun pada tahap ini akan dibangun 10 unit rumah dinas personil dengan tipe 90 yang dirancang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Sebelumnya Aspol tersebut terbakar dengan kerugian negara akibat musibah itu mencapai lebih dari 653 juta rupiah. Pembangunan kembali rumah dinas merupakan langkah strategis dan bentuk tanggung jawab dalam memastikan personil Polri memiliki tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman sebagai penunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Coba membangun kembali semangat bekerja. Ini juga bagian kesejahteraan anggota. Selain Aspol, pada tahap ini juga akan dibangun 1 unit fasilitas pendukung berupa gedung kantor unit usaha, sekaligus Yayasan Kemala Bayangkari daerah Aceh sebagai wujud pengembangan organisasi yang mandiri dan produktif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Kampung Kuta Timu menegaskan komitmennya dalam mendukung Astacita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selengkapnya disampaikan Razi Arda. Pemerintah Kampung Kuta Timu menegaskan komitmennya dalam mendukung Astacita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur kampung dan masyarakat. Kecik Kampung Kuta Timu Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Astacita dalam kehidupan masyarakat khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Setiap Selasa saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Geci dan relawan dari Pok Darwis Bantingo Kampung Kuta Timu, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timu. Biasanya kita menindaklanjuti dari instruksi Presiden untuk gerakan ASRI. Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Astacita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Kampung Kuta Timu Hadi Setiawan Pardiri menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan kampung. Dari Pok Darwis Kampung Kuta Timu, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timu beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Astacita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Kampung Kuta Timu. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Rabu 15 April 2026. Kami sampaikan kembali sari berita. Kopi Arabica Gayo memiliki sejumlah tantangan untuk dapat bertahan pada pasaran global. Ekspor ikan Aceh diharapkan dapat dilakukan melalui pelabuhan Krungkuku. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.